Teman-teman, Bang Ferry Irwandi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kalian akan langsung berpikir bahwa emang kamu siapa tahu kondisinya Bang Ferry Irwandi? Bang Ferry Irwandi saja bilang dia baik-baik saja. Atau jangan-jangan kamu pakai santet? Atau jangan-jangan kamu kelamaan anjing. Oke, gini teman-teman. Kalian tahu Guru Gempul? Yap, dia adalah salah satu YouTuber yang pernah membahas khusus tentang kondisinya Bang Ferry Irwandi, bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dan saya adalah salah satu orang yang setuju dengan pernyataan itu. Kenapa? Gini, semakin besar pengaruhnya seseorang dalam satu bangsa atau negara, semakin besar atau semakin banyak ancaman yang datang dalam hidupnya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bahkan untuk anaknya. Memang di beberapa momen Bang Ferry pernah bilang bahwa dia baik-baik saja. Tapi teman-teman, bisa saja dia tidak menyatakan sebenarnya, atau bisa saja dia sedang menyembunyikan tentang keselamatannya. Kalau teman-teman flashback, atau kalau teman-teman melihat kembali kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa kelam yang terjadi di negeri ini, ada begitu banyak orang hebat atau ada begitu banyak orang yang membela kebenaran dan keadilan, tiba-tiba dia menghilang dan mati dengan alasan yang janggal. Oke, salah satu contoh yang paling nyata yang terjadi di negeri kita adalah kisah Murnir. Murnir terkenal pada waktu itu karena keberaniannya dalam membela korban ketidakadilan, terutama ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat negara. Ceritanya gini teman-teman, pada waktu itu Murnir ini ingin melanjutkan studinya di Amsterdam, Belanda. Namun naasnya teman-teman, saat transit di Singapura, ada seorang pilot bernama Polycarpus Budihari Prianto yang pada waktu itu tidak bertugas tetapi ikut terbang dengan menggunakan surat tugas palsu. Pilot ini mengajak si Murnir untuk pindah kursi dari kelas ekonomi ke kelas bisnis. Dan bukan hanya sekedar pindah kursi, ada beberapa saksi mengatakan bahwa mereka sempat minum dan makan di gerai kopi. Dan dari sinilah peristiwa brutal terjadi. Seorang Murnir pembela keadilan mati mengenaskan di dalam pesawat. Dan kalau teman-teman tahu dan kalau teman-teman sadar, peristiwa ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini terjadi di Amerika, Inggris, Belanda, bahkan seluruh dunia. Suatu waktu saya pernah membaca buku yang dilarang untuk dibaca yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Bukannya saya menghindari buku tersebut karena saya penasaran kenapa buku ini dilarang. Akhirnya saya memutuskan untuk membacanya. Dan sama seperti judulnya teman-teman, ada begitu banyak misteri, ada begitu banyak kejadian yang menurut buku itu disembunyikan oleh sejarah dunia. Salah satunya adalah dalam kaitannya dengan hal inilah tentang Galileo Galilei. Pada waktu itu Galileo mengatakan bahwa bumi kita ini mengelilingi matahari. Namun kepercayaan gereja pada waktu itu mengatakan bahwa yang mengelilingi bumi adalah matahari, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Nah, karena pernyataan yang disampaikan oleh Galileo itu bertentangan dengan kepercayaan gereja waktu itu, akhirnya gereja mengancam dia untuk mencabut kembali pernyataannya yang sampai saat ini benar. Apa yang dikatakan Galileo itu benar, tapi dia diancam untuk bertobat dan mencabut kembali pernyataannya yang benar, yang kita pakai selama ini. Dan kalau sampai si Galileo ini tidak mencabut kembali pernyataannya itu, kalau sampai dia tidak bertobat, dia akan diancam hukum mati atau dibakar hidup-hidup. Dan memang ada sebelumnya sudah ada banyak kejadian yang mungkin kita tidak tahu karena yang disembunyikan oleh sejarah, atau bisa saya katakan yang disembunyikan oleh sejarah dunia. Coba kalian bayangin teman-teman, orang yang membela keadilan, orang yang menyatakan kebenaran, tetapi justru diancam nyawanya, tapi justru dihabisi nyawanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bang Ferry Irwandi ini sama seperti Murnir? Apakah Bang Ferry ini sama seperti Galileo yang harus kita pedulikan, yang harus kita bicarakan? Oke teman-teman, saya akan jelaskan secara perlahan kenapa kita mesti bicara Bang Ferry Irwandi.
Teman-teman semua pasti tahu kejadian 28 Agustus tahun 2025 kemarin itu, di mana Indonesia sedang chaosnya, demo di mana-mana, kebakaran di mana-mana, penculikan mahasiswa, dan ojol dilindas oleh mobil aparat negara sampai mati. Tapi di tengah kemarahan dan kekacauan seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang tidak kita kenal. Siapa dia? Apa jabatannya? Dari mana dia? Tiba-tiba menyuruh kita untuk berhenti demo. Dan anehnya, ada begitu banyak orang yang terpengaruh dengan Ferry Irwandi ini. Dan dia menyampaikan hal itu hanya dengan lewat postingan, teman-teman. Teman-teman, menurut analisanya Bang Ferry ini, kalau sampai kemarahan kita memuncak kemarin, kalau sampai kita tidak berhenti untuk demo, mungkin saja kita tidak akan pernah lihat Bang Ferry Irwandi buat video lagi. Mungkin saja kita tidak pernah lihat orang yang mengkritik pemerintah. Dan bahkan mungkin saja lebih parah dari itu. Teman-teman, tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Kalian tahu, pada akhir November, salah satu wilayah kita Indonesia, Sumatera, sedang mengalami bencana. Dan kalian tahu siapa orang yang paling pertama, siapa orang yang paling berguna pada waktu itu? Bukan BNPB yang seharusnya menjadi tugas mereka, bukan presiden, bukan wakil presiden, tetapi seorang warga sipil bernama Ferry Irwandi. Dia berhasil mengumpulkan dana sebesar 10 miliar dalam waktu 24 jam. Coba kalian bayangkan, kita tidak kenal siapa dia, dari mana dia, apa jabatannya, tapi kita percaya kepada dia. Tapi kita percaya kepada seorang Ferry Irwandi. Menurut saya ini lebih dari luar biasa, teman-teman. Menurut saya sampai di sini saja, teman-teman. Kita sudah semestinya peduli dan berbicara Ferry Irwandi. Bro, seekor anjing pun akan peduli dengan orang mengasihinya makan. Apalagi kita sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya hati. Oke, Bang. Gimana caranya supaya kita peduli atau supaya kita care dengan Bang Ferry Irwandi? Sebenarnya simpel aja sih, teman-teman. Kita nggak perlu 24 jam untuk menemani Bang Ferry Irwandi. Kita nggak perlu menemani kemana saja dia pergi. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi orang yang lebih kritis, termasuk kepada Bang Ferry Irwandi sendiri. Tidak mudah percaya kepada opini atau statement. Lebih mengutamakan akal dibandingkan emosi. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa hal ini semua, teman-teman, hal apa yang menjadi misinya Bang Ferry Irwandi ini bukan untuk dia, bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, tapi untuk kalian, untuk saya, untuk kita semua. Saya Charles Sam. Thank you so much for watching. See you for the next video.